bro. Nah ini kan mau ngomongin tentang nge-review bisnis online lo nih. Nah ya kan, awalnya itu kan tadi lu bilang dari temen lu tuh yang di mana, Malaysia itu. Iya bang. Nah, Sumpah gue pede banget anjir. Biasa aja kayak lu ngobrol. nah biasa maksud aja. gua, lu kok kepikiran untuk bisnis online? Ya segala keripik lu lu jual-jualan kan. Tapi saik bro, gua salutnya karena packagingnya lu itu ngejual. Packagingnya itu nggak ibarat kata nggak asal gitu loh. Lu pasti punya proses dari step by stepnya lu ya kan, prosesnya. Nggak cuman lu punya produk ini langsung lu jual gitu kan, untuk mencari keuntungan sekian dari budget lu ya kan. Nah, ya kan, awalnya tuh gimana gitu. Nah gue pengen tanya nih, kan itu singkong dekunya ya, maksudnya keripik singkong rasa manis pedas gitu kan, itu bahan bakunya pertama dari mana? Bahan bakunya awalnya ya beli Dari ini padahal masa pandemik ya, nggak boleh ngumpul-ngumpul ya. Tapi enggak sih, nggak ngaruh, soalnya kan kita dari rumah kita sendiri kan. Rumah gue deket nih sama dia. Ini ada jarak nih sosial. Kan awalnya lu beli di pasar gitu kan. Iya. Singkongnya lu langsung beli per kilo atau per apa gitu? Per Kilo, kuintal kan? per kilo. Percobaan pertama nih. Iya, jadi awalnya nyokap bikin. Oh, dari nyokap. Iya, nyokap bikin. Enak nih, ya kan? Ah. Iya. Nah, sebenarnya kalau menurut gua, kita kalau ngomongin bisnis tuh ngomongin hal yang terdekat, jangan terlalu jauh ketika lu berangan-angan pengen bisnis. Misalnya, gue pengen buat bisnis nih, burger. Padahal lu kagak ngerti burger. Padahal lu kagak bisa bikin burger, ya kan? Cuman lihat, wah burger itu Iya, karena orang pasti ngelihatnya bukan prosesnya bro, ngelihat hasil akhirnya. Nah, iya. Gitu. Kalau yang mau jualan maksudnya, ya lu ngelihatnya ya prosesnya dulu, dari sakit-sakitnya dulu lah pokoknya. Kalau cuma buat nyari untungnya mah ya next lah, bisa bisa di prosesnya itu bisa dilanjut gitu kan. Nah, terus dari nyokap lu tuh? Dari nyokap terus bikin enak. Gue bawa nih ke kantor nih, ya kan? Kantor. Berarti lu testeran dulu lah ya kan? Bawa ke kantor, gue lempar ke anak-anak kantor. Wah enak nih Mas Danis, ya kan? Wah terus langsung ya kan? Enak ya kan? Ini dijual bagaimana? Gue bilang, iya rencananya sih gitu. Ya lu kan? bawa sepiring apa mana nih? Gue bawa gue bawa emang udah awalnya di Tupperware itu ya kan. Terus gue bilang iya ntar gue jualin. Nah, terus seminggu 2 minggu nanyain mulu kan. Oh dia ada ya kan? Iya, unsur ketagihan gitu. Apa lu dalamnya ada nikotin ya gitu biar dia ketagih? Narkoboy. Berarti ada unsur Iya. wah ini nagih nih, gue pengen keripik singkong pedes ini kan nagih nih. Akhirnya itu tadi, di satu sisi gua nyoba untuk bertahan, untuk sabar, untuk nggak cuman gue pengen jualan, satu sisi orang udah nunggu gitu kan. Itu dimulai dari kapan sih? Tahun lalu, 2019 mungkin? Enggak, emang awal tahun. Awal tahun ini berarti? Awal Februari sih gua bawa kritiknya. 2020 ini lu baru gua rilisnya itu akhir Februari. Iya, nah dalam sebulan itu, gue punya temen kerja di Google di Malaysia. Dia kebetulan bagian riset kan. Riset tentang masalah apaan aja gitu kan. Random gitu. Iya. Saya kayaknya gua pas nih kalau ngobrol sama dia gitu kan. Emang kebetulan orangnya asik, dan gue juga suka chat dan suka ngobrol gitu kan, karena dia banyak pengetahuan lah. Nah, dari situ tuh ngobrol segala macem, gue mau bisnis, gue ada ide begini, akhirnya dialah yang bantu gue untuk nyempurnain dari mulai nama. Dari mulai progres apa gitu kan. Dekanya itu nama gue. Dekunya. Iya. Keripik singkong manis pedes tuh Dekunya. Deka itu nama lo, Danis Kurnia. Emang gitu kan. waktu ditanya, gue bilang gue mau ada embel-embel guanya. Ya, dalam arti kata apakah dari produknya produknya lu itu ada simbolis dari lu gitu kan. Makanya bener-bener trademark lu lah pokoknya. Ketika dapat idenya, dekunya tuh. Terus yang kedua, pemilihan logo. Gue sih memang bisa ngedesain, cuman tapi kadang gue juga butuh orang masukan untuk nyempurnain desain gue gitu kan.
dan akhirnya desain gue disempurnain juga sama temen gue itu. Iya. Terus Intinya lu punya desain inti nih, tapi untuk penyempurnaannya ini lu sharing. iya, Nah. makanya pas tanya apa, gua dilihatnya ya gua ada satu foto gua banget lagi makan sushi. Nah itu yang dijadiin, pakai topi itu kan? dijadiin akhirnya. Tapi untungnya nih berbentuknya kartun, men. Kalau muka di asli gua rasa nggak ngejual juga sih. Iya, situlah dari situ terus memilih kemasan. Pemilihan kemasannya ya gue milih Kenapa lu pakai Tupperware media datar gitu? Itu isi berapa mili sih? 150 gram. 150 gram ya. Iya. Berarti lu setiap kali lu packaging itu lu timbang dulu nih. Iya. Pakai Nah, timbangan bayi gitu. Iya. Timbangan orang ya. Siandu dong. Timbangan narkoba. Ya. Iya, di situ akhirnya kenapa juga milih Tupperware karena gue pengen namanya bisnis pengen bener-bener nggak asal gitu. Sebenarnya kalau dibilang asal orang pengen buru-buru, misalkan tadi, kapan nih produknya dirilis? Nah itu, jadi terburu-buru juga hasilnya juga kurang bagus, men. Akhirnya gue pikirin dulu sampai matang, biar orang menerimanya dengan maksimal gitu. Udah menerimanya dengan maksimal. Rasa penasarannya ini lumayan ini. Iya. Nah, ngomongin rasa penasaran, itu salah satu juga kenapa kritik gue nggak ready stock. Gue bikin berarti indem dia. Open BO aja berarti. Seminggu sekali, biar juga nggak terlalu nyampah gitu. Benar. Jadi ada seminggu sekali ada proses aja, apa iya. ya kalau gue bilang ini kalau misalkan dalam seminggu, tadi gue udah share nih, gue di media sosial, di WhatsApp segala macam gue share. Yang mau keripik di minggu ini gitu kan. Ketika gue udah punya datanya, paling gue lebihin sih tetap ada. Tapi ketika udah gue oper ke orang-orang dan gue jual, terus di hari Seninnya lu baru nanya, lu harus nunggunya besok, weekend besok. Karena juga pertama memang gue kerja, jadi kayak memang gue ini cuma weekend doang gitu kan. Jadi waktu senggang lo gitu kan. Yang kedua yang memang sengaja aja biar nggak terlalu biar orang bikin penasaran aja gitu kan. Gitu kan. Karena kan kalau cuma di stok kirim gitu kan, tapi kan lu pengen ya udah habis ya, kalau mau sabar. Iya benar. Minggu depan. Jadi flow-nya gue bisa atur gitu kan. Dan nggak ngeganggu tugas pokok lo gitu kan. Karena juga emang bisnis gue ini jujur ya, bisnis gue, mindset gue itu goalnya gue itu bukan secara value, bukan, tapi gue jujur nih goalnya bisnis gue itu cuma satu, diundang ke TV aja. Iya. Iya benar. Diundang ke TV nih, sumpah itu gue seneng banget. Iya benar. Jadi sesuatu produk lu ngasih terobosan baru, walaupun dalam tanda kutip itu cuma kritik singkong. Iya, gue pengen orang-orang tahu ini branding punya gue. Udah punya trademark sendiri gitu kan. Gue nggak pengen tuh kayak cuma angan-angan sebulan lu punya baik apa gitu kan. Terlalu munafik nggak apa ya. Orang kalau kayak gitu ya terlalu ambisius gitu banget dengan value-nya kayak gitu kan. Iya. Kalau cuma udah sekian. Iya, pengennya suatu saat nanti kali aja ada yang menarik dari siapapun orang yang ngerasa bisa diliput lah. Iya, ini unik nih. Nah, gue diundang. Nah, itu tuh gue senang banget. Itu ya goal gue itu udah bener. Berarti bumbu awal keripik pedes manis lu itu dari nyokap ya? Iya, nyokap. Oke. Dari nyokap. Terus packagingnya lu kan ini unik nih menurut gua. Packagingnya itu kan dari Tupperware dan stikernya itu lu mesen sendiri sama temen lu gimana? Enggak, itu semuanya itu kan gua ngejalanin memang proses itu proses bisnis itu memang effort banget sih Pak, asli. Kalau dibilang capek doang. Iya capek. Capek pemikirannya proses jangka pikirannya gitu kan. Semuanya yang bergerak tuh gua sendiri. Kan? Karena berarti enggak ada cuma sharing-sharing dari teman aja gitu ya. Iya. Yang bergerak lu semua gitu. Semua. Akhirnya juga dari mulai stiker, akhirnya itu gue cari-cari tuh bikin stiker di mana yang bagus ya. Dan kebetulan kan sekitar gue memang banyak teman yang desain kan. Iya. Dia bilang coba di ini nih di percetakan di daerah Jatinegara gitu kan. Nah, pas gue kesono awalnya tutup. Nah terus akhirnya gue nyoba ke yang bukan dari rekomendasi temen gue. Pas gue coba ternyata kurang bagus. Hasilnya kurang bagus. Iya.
kurang Ya memuaskan. itu bisnis juga salah satunya lu harus nyoba dan tahu gagalnya sih. Ya, emang Entah kalau dari lu mau pemilihan, proses gitu ya lu harus dari tahu gagalnya pemilihan dulu. lu mau beli packagingnya, mau dipakai nggak dipakai ya udah resiko. Iya, benar ya resiko, kan? benar. Nah, terus Harus tahu akhirnya resikonya. stiker juga itu. Ketika gue udah tahu, gue udah balik lagi ke teman gue yang bilang itu ternyata kualitasnya bagus dari situ. Kalau untuk dari wadah Tupperware-nya itu, lu ada channel atau kenalan? Ada di online ya kan. Oh, ada lu via online dulu. Semuanya tuh gue bener-bener apa ya? Ya gue explore sendiri aja gitu. Nge-review apa gitu gue kan? mau lihat ini, gue buka YouTube. Apa ini Tokopedia. Nah dari semuanya itu udah dapat sebenarnya udah berdapat gambarannya, tinggal gue masukin ke budget gue. Ya, nah itu juga cost lu berapa tuh kira-kira ya? Jangan sampai ketika lu juga mau ngomongin Mau bisnis, rilis tapi jangan sampai bisnis miss itu jadinya. malah ya yang lu dapat malah buntung bukan untung. Iya, Ya, soalnya kan lu udah ngabisin waktu lu, Iya. energi buat berpikir kan. Iya, lumayan kok. Maksudnya dari gua mulai hitung-hitung, ya kan segala macem. Ya memang kalau yang namanya lu mau beli murah, lu harus belinya lebih banyak, ya kan gitu kan. Tapi di situ gua yakin aja sih, misalnya kalau gua beli 300 pack Tupperware, ya gue yakin ini habis aja gitu kan. Gitu. Ketimbang lu Ada beli, suatu keyakinan lah. ketimbang lu beli satuan dan itu lebih mahal pastinya kan. Nah, eceran. untuk misalkan ada orang yang mau jadi reseller lu nih, minimal dia harus ngambil berapa? Nah kalau Graphic reseller, pedes lu ini. gue belum kepikiran sih. Misalkan ada. Nah kemarin memang ada teman gue yang dia punya cafe gitu, dia punya coffee shop lah. Iya. Ketika Coffee shop itu yang kopi ada shopnya gitu. Iyalah pokoknya shop janda ini. Ketika udah mulai jalan, udah mulai lihat progresnya bisnis gue, teman gue tertarik untuk taruh aja deh di tempat gue. Nah, saat ini ya, tapi gue nggak tahu ke depannya. Tapi kalau saat ini jujur memang gue belum kepikiran untuk ngomongin orang jadi reseller ataupun gue naruh tempat lain, belum. Karena ini salah satu strategi gue untuk ya nanti aja gitu kan. Itu apa ya, gue nggak mau terlalu terburu-buru sih kayak gitu kan. Jadi kayak gue mau ngejaga benar-benar flow aja lah gitu. Gue yang penting mau ngejaga penjualan gue stabil dulu ya kan. Biar enak terus dulu nih, pangsa pasarnya enak dulu. Iya, banyak orang udah semakin tahu dulu, baru bisa di blow up lagi. Keuntungan dan lain lah. Tapi kalau saat ini sih belum kepikiran sih. Nah, ada lagi yang gue mau tanya nih kan, keripik pedes lu ini ngambilnya tuh nggak pakai tangan men, dia pakai sumpit. Sumpit tuh satu dibelah dua, gitu kan. Ngambil keripiknya tuh pakai sumpit men. Itu menurut gua higienis banget. Jadi kalau lu mau sharing keripik pedes lu ini, orang nggak ngerasa jijik jangan langsung ngambil dari tangan, comot-comot aja gitu kan pakai tangan. Dan itu sebenarnya kalau lu lu pernah baca-baca artikel tentang bisnis, salah satu konsep bisnis itu sebenarnya ketika lu mencoba mencoba eksperimen seseorang untuk menikmati makanan atau minuman yang kita jual itu dengan benar-benar perlahan dan memang dia menikmatinya. Gitu. Nah, salah satunya sumpit itu, ya kan? Kalau sumpit itu kan orang ngambil lebih dikit, ketika dia makan, dia lebih ngerasa rasanya gitu. Jadi kayak bukan cuma kita makan. Jadi sumpit ini nggak masuk mulut nih, ya kan? Sumpitnya nggak masuk mulut nih, keripiknya yang diambil, terus masuk. Ini sumpitnya nggak kena ke mulut nih, jadi menurut gue itu higienis bro. Iya. Gitu. Karena kan kalau lu misalnya cuma ngomong makanan, lapar, lah kalau itu lu makan nasi aja. Makan nasi aja. Iya. Makan bang. Makanan justru ya kalau makanan yang lu lihat deh. Makan berat aja yang, gitu kan. Makanan yang enak-enak, ya kan. Pertama makanan yang enak-enak. Salah satu konsepnya juga adalah biasanya yang gua survei dan gua kan hobinya gua makan ya. Lu hobi lu makan? Iya. Tapi lu gak gede-gede nih. Gedenya yang lain. Iya. Bagian lain namanya. Ketika makan itu gue lihat kalau makanan yang enak porsinya nggak begitu banyak. Lu perhatiin beneran itu porsinya nggak begitu. Jadi banyak. kalau makanan enak nih menurut dia nih porsinya nggak banyak men, tapi bikin lu penasaran men. Dibikin tanggung. Kentang lah. Iya gitu. Tapi kalau lu justru nambah jadi nggak enak. Oh iya. Jadi kalau kebanyakan jadi nggak enak.
ini faktor mindset juga nih, Iya. psikologis juga nih, orang gila juga nih. Iya, jadi sengaja misalnya lo beli apa lah, misalkan kalau makan di restoran memang dia bikin porsinya nanggung. Iya, karena lu mau nambah juga takut ya gimana iya, gitu kan, karena memang dia bikinnya biar lu nantinya balik lagi gitu lah ya, bukan lu satu makan lu kenyang selesai di situ aja udah. Iya udah gitu kan. Nah tuh jadi memang konsep gitu, konsep manajemen bukan yang misalkan apa ya, bikin apa dibanyakin aja gitu, enggak, salah. Lu harus tahu ngukur di mana. Misalkan orang jualan pisang goreng gitu kan, dia jual tiga potong ini aja, menurut penjualnya ini udah cukup untuk mewakili bahwa lu enak dan pas gitu kan. Tapi kalau lu jualnya misalkan lu padet-padetin, akhirnya lu bilang biar biar makan kenyang, salah. Karena kalau lu ngerasa makanan mau kenyang, lu makan nasi. Nah benar, ini kan cemilan, ini kan bukan makanan berat yang harus lu makan terus lu kenyang. Jadi ada sisi penasarannya di situ kan. Makan steak itu pasti steaknya kecil banget tapi enak. Iya. Nah terus ada lagi nih bro, kenapa lu berpikir kenapa harus keripik singkong, nggak makanan lain yang lu bisa buat lah, atau apa, mie ayam lah, apa segala macam. Kayak nyokap lu kan udah punya usaha gitu, kenapa nggak lu terusin ke itu? Kenapa keripik singkong bro yang lu pilih untuk menjadi bisnis lu? Ya karena tadi gue mikir hal yang paling deket sih ketika nyokap gue iseng-iseng buat, terus gue nggak enak, ya udah ini gue seriusin. Terus kalau ngomongin bisnis nyokap gue yang sebenarnya mau gue kembangin, yang namanya punya orang tua ya kan, maksudnya ya susah ya, kita mau ambil alih gimana, itu ya memang usahanya udah dia gitu. Dia mau usaha kayak gitu ya udah gitu, nggak mau dikembangin atau gimana. Makanya di Dekunya ini total memang otaknya di gua dan gua yang bergerak gitu. Kalaupun nyokap bokap bantuin, ya memang yang apa cuma yang perlu dibantuin, kayak misalkan ngesolasiin atau kan, terus kayak nyokap gua juga bagian packaging ya apa, misalkan nimbangin atau apa gitu. Selebihnya sih lebih ke gua sih, dari mulai pemasarannya, idenya segala macam. Tapi nyokap bokap nih dukung ya? Ya alhamdulillah dapat duit dari keuntungan ini, karena nyokap bokap bantuin juga gue kasih duit, terus kayak gue juga bisa ada. Iya, buat lumayan buat beli pulsa internet lah, apalah, bensin mobil lah segala macam gitu kan. Iya, lumayan lah. Kalau lu kan udah berjalan berapa bulan bro? Udah 2,5 bulan. 2,5 bulan ya. Sekarang vakum nih ya, karena Ramadan ini kan. Lu vakum nih. Rencana lu next nih abis lebaran, lu mau gimana nih produk lu? Nah, salah satunya yang namanya bisnis, kita nggak ngerasa berhenti di satu titik ya. Jadi kayak ada lu nggak pernah explore lagi. Lu nggak boleh puas di mana. Benar. Wah, jangan ada rasa puas lah. Jangan. Iya, benar. Lu tetap harus nge-review apa yang lu lakuin, entah dari pengalaman orang-orang, kayak nih. Jadi masih sharing-sharing terus. Ya. Gue selalu ngasih minta feedback ke penjual yang beli gitu. Sorry yang yang beli. Penjual yang beli. Ya tapi bener sih, ada penjual yang beli men, bener. Iya, pokoknya sebelum dijual kan dia beli dulu. Ke orang-orang yang beli kritik gue lah. Iya, maksudnya gitu. Konsumen lah gitu. Rasanya gimana gitu. Nah, dari situ ajib sih emang rasanya. Iya, dari situ kita lebih ngerasa bahwa kayak menerima masukan orang lain namanya. Dan satu hal yang gue juga paham kayak ternyata yang namanya bisnis nggak selamanya juga orang suka sama produk kita. Ya benar. Pasti entah dia ngerasa dia kompetitornya. Ada kompetitor juga. Atau dia namanya netizen ya. Wah, gue pengen beli nih, gue pengen tahu rasanya gimana sih, packaging gimana sih. Oh nanti dia jadi pembanding nih. Jadi compare ya kan. Oh gimana buat nyaingin. Gitu kan. Namanya netizen lah mulutnya begitu. Iya. Ada yang bilang misalnya mulut tetangga biasa aja. Ini apa ya udah. Iya. Ya apa yang beli cuma dia kok gitu. Gue selalu berpikirnya gitu sih. Nah, karena apa ya, setiap item yang orang jual, apapun yang orang bisnis jual gitu maksudnya, pasti punya pasar tersendiri gitu kan. Ada yang suka ya silakan terus jalan, ada yang nggak suka paling nyobain sekali-kali doang. Gue juga makanya itu tadi. Jadi kita nggak usah berpikir dagangan kita nggak bakal laku. Insya Allah laku, cuma ada proses. Iya. Nah gitu, ada proses dan
nggak semua orang dari lahir langsung bisa lari, maksudnya gitu kan, merangkak dulu. Lagi pula juga gue jualan nggak ngemis ya, maksudnya gue juga nawarin ke orang ataupun gue iklan sana sini dari teman ke teman, dari orang ke orang. Itu tadi gue bilang gue nggak ngemis ya, artinya ya kalau mau beli alhamdulillah, ayo juga silakan paksa. ya, ada yang beli kita layanin ya, enggak ya mungkin ada pembeli lain gitu kan. Tapi gue ngalamin di mana 2,5 bulan gue berjalan ini, misalkan kan gue sistemnya open PO gitu kan ya. Open PO bikin terus udah nih kejual. Nah gue nggak tahu ya, gue selalu berpikirnya ketika ngomong Senin gitu ya, besok siapa bisa nggak ini? Iya. Siapa yang beli ya? Iya. Tapi ada yang beneran, ada aja. Dari minimal berapa sih kalau misalkan lu dalam waktu misalkan lu open PO nih seminggu misalkan, itu minimal berapa orang? Nah iya, rata-rata ya minimal gue dapet 50 aja mah gue bikin pasti. Berarti 50 package-nya. 50 page gue bikin gitu kan. Paling banyak ya karena dulu waktu masih baru-baru ya, karena kan orang masih penasarannya. Gue pernah waktu itu sampai 150 lah. Wih, nyita waktu lu nggak? Itu nyita waktu banget. Itu lu kayak gue begadang. Buset dah. Jaga lilin gitu. Sabtu minggu gue kagak kemana-mana pak. Lu kagak kemana-mana loh? Iya, salah aja. satunya yang gue perlu maintain juga untuk produksinya. Iya, berarti lu waktunya manage waktu gitu. juga kan, belum buat bokinan gitu kan. Gue perlu juga tuh ya kan, gila kali ya, gue bisa stres juga cuy. Tapi gini bro, maksud gue, lu stresnya lu dalam menciptakan trademarknya lu, tapi insya Allah ada goal yang tercipta. Iya, benar. Tapi tetap aja anjir, gue 12,5. Kayaknya waktu itu masih mepet-mepet banget. Makanya kenapa juga bulan puasa ini gue off, gue lagi juga fokus untuk mikirin nih, pertama dari mulai mikirin nikah, waktu, nah itu kan waktu yang mesti gue maintain untuk iyalah harus di maintain lah. Kalau nggak gitu lu bobrok juga. Iya, review apa yang kekurangannya dan apa yang mau diinovasi lagi gitu. Kira-kira inovasi ke depan ini dari kayak packaging lu itu apa yang perlu renov lah ya, maksudnya di up lagi, misalnya Tupperware yang kurang apa lah. Gue sempat berpikir bagaimana caranya sebuah Tupperware itu ngesilnya tuh gimana ya. Gue sampai udah googling YouTube gitu, tapi kalau biar dia bener-bener kedap lah apa gimana gitu. Iya, salah satunya biar kedap, tapi bener-bener kayak bener-bener ngesil lah pabrikan gitu. Nah yang gue mau tanya lagi nih, lu kan bener-bener kedap nih, misalkan namanya makanan ini kan ada jangka waktu untuk expired ya bro, dan sedangkan itu kan nggak pakai bahan pengawet kan, itu pure natural aja kan, berarti kan itu maksimal misalkan lu bikin hari ini, misalkan hari Minggu nih lu bikin, kedepannya sampai berapa hari dia bisa berkuat, berapa lama lah biar sampai nggak expired. Gua ngeliat user experience itu rata-rata sih keripik ini nggak pernah ada orang untuk nahan lama ya. Yang artinya paling nahan lamanya cuma pengiriman ya. Iya, dari lu ngirim itu berapa lama? Paling ngirim itu paling lama sih biasanya cuma 2 hari sih gitu. Jadi kayak gue punya waktu itu gue mikir juga itu survei sana sini ya, pakai Paxel kan. Si Paxel itu gue pernah paling jauh ke Surabaya Sidoarjo pakai Paxel cuma sehari. Nah kalau yang lama itu biasanya justru yang kayak soalnya pas dia datang langsung dimakan. Iya, yang lama itu justru biasanya kayak JNE dan yang lain gitu tuh. Next gitu ya pokoknya. Tapi lu pernah berpikir kalau ini makanan nih, mungkin lu punya experience sendiri, pengalaman gitu, lu bikin, lu taruh aja gitu, terus atau 2 atau 3 hari lu baru nyobain lagi tuh, kira-kira masih enak nggak? Nah, gue pernah, yang penting ketika dia ditutup rapat, itu seminggu aja mah masih enak kok. Nah ditaruh di freezer atau di kulkas? Enggak, biasa aja gitu. Tapi suhu ruangan lah. Iya. Suhu ruangan lah ya. Yang penting nggak lembab ya. Dan nggak dimakan kucing mungkin. Iya. Dan makanya gue bilang, gue berinovasi untuk gimana caranya biar jadi sealnya itu ternyata nggak bisa tuh. Kalau kayak lu mau kayak gitu, itu emang hanya cuma ada di pabrikan ya. Ya mungkin itu khusus bro, maksudnya tuh. Iya, kalau pabrikan memang ada mesin khusus ya, lu di seal semuanya gitu. Wadahnya itu misalnya wadahnya ini khusus dari pabrik dan dia benar-benar ditutup di seal langsung dari pabrik dengan mesin yang tertentu gitu kan. Nah itu baru benar-benar fix gitu ya. Kalau untuk rumahan kayaknya belum ada ya. Iya nggak ada. Kecuali memang kalau yang kayak lu lihat kalau standar kayak orang minuman, yaitu yang press mesin plastik itu mah itu banyak dijual, itu bisa gitu. Tapi kan beda bro itu mah. Maksudnya packagingnya itu kan lu kan Tupperware agak tebal. Tapi kalau untuk kayak ngesil gitu kayaknya kalau misalkan lu pengiriman kemana kayaknya jebol juga kalau misalkan dia
ditumpuk Oh iya, iya. jempol Iya. men. Itu pernah punya pengalaman lu ngirim nih sampai sana jebol tuh atau pecah lah Oh tuh. itu iya pernah tuh. Itu ya itu dah gue bilang Oh, kayak istilahnya pengalaman buat lu. si logistiknya Itu dia. kurang apa ya, karena dia memang cuma kita murah ya kan kayak Iya iya iya. Jadi seolah-olah kayak remeh gitu kan. Iya. Padahal itu makanan. Makanya. Soalnya kalau orang berpikir ini makanan terus wadahnya aja udah nggak bener nih. Terus mau makan kayaknya sungkan gitu pasti kan. Orang berpikir aduh tempatnya aja udah pecah gini terus kalau gua makan higienis nggak nih gitu kan. Nah jadi kedepannya lu bakalan gimana nih renov packagingnya ini lebih bagus atau gimana, lebih Iya. tebal atau gimana kan? Itu gua udah punya channelnya sih, ada di Surabaya sih. Hmm. Memang harganya lebih mahal ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kos Gue lu udah nutup nggak? gue udah mau perhitungkan di mana kenaikan kos gue, tapi gue tetap masih ada untung yang cukup lah. Ya walaupun nggak signifikan ya tapi ya. Kan kalau ngomong cukup, ya berarti ya udahlah ikhlas aja. Iya, gitu. benar-benar. Tapi kalau orang ngomong nggak ada puasnya mah, mau seberapapun juga orang nggak ada puasnya. Iya. Makanya gue bilang kosnya gue naikin untuk biaya produksinya, gue masih tetap ada untung kok. Dengan harga yang standar dari produk yang lo rilis, packagingnya lebih baik, itu nutup. Iya, nutup. Walaupun lebih mahal ya, tapi gue Iya, pengennya biar iya. orang Ada rasa semakin kepuasan men. lebih Ini semakin soalnya apa ya, kalau lo trademarknya makanan itu orang ngejaga iya. rasa dari makanan, dan itu tuh yang susah kepercayaan orang untuk makan tuh. Misalkan udah suka sama keripik yang lo bikin nih, terus orang berpikir mau harganya istilahnya di atas segitu, di atas rata-rata keripik singkong, tetap gue bayar men. Karena apa? Itu kan udah enak gitu loh, maksudnya Iya. udah favoritnya lah istilah kata. Ya mungkin nantinya kalau misalkan packagingnya lebih bagus dan bisa bertahan untuk lebih lama, bisa untuk orang misalkan gue juga bisa untuk keinginan gue ngirim ke seluruh Indonesia lah yang jauh-jauh gitu kan, yang mungkin di luar Pulau Jawa gitu kan, dan gue bakal lebih pede untuk ini kuat lama dan kuat. Berarti lu bakal ada jalur ke berkata gue internasional. Amin. Iya. Oh iya, salah satu promo gue Sampai mana? Iya, terjauh. Salah satu promo gue itu sebenarnya dari teman ke teman juga Iya, sih. dari omongan-omongan gitu. Yang artinya misalkan gini, ada banyak orang zaman sekarang, lu mau bisnis, oh sekarang gue sewa YouTuber, gue sewa artis Instagram segala macam. Kalau gue kagak mau bayar apa, ya kan? Tapi gue iya, paham gimana gue. caranya mengoptimalkan kritik gue tetap bisa dipromoin. Salah satunya misalkan ketika orang baru beli pertama kali, gue selalu mencoba untuk bantu post di media sosialnya ya, ke gue gitu kan, nanti gue repost. Benar. Tuh, terus yang kedua, gue memanfaatkan bukan memanfaatkan ya, kayak meminta tolong teman-teman gue yang misalkan mutualan sih menurut gue. Dia ada perjalanan keluar kota gitu kan, bawa nih untuk keripiknya. foto di mana, nah itu ya kan. Nah kebetulan karena lagi corona gini, kemarin sebenarnya udah ada 3 orang sih. Satu dia waktu itu sebelum corona dia mau ke Jepang. Wih, terus berarti udah sampai Jepang tuh? Nggak jadi pak, karena kan corona ya kan. Iya. Berarti batal tuh ya. Terus Gara-gara pandemi ya kan. Ada Malaysia, terus sama satu lagi ada Thailand gitu kan. Berarti belum terlaksana nih bro. Belum ya. Nah, insya Allah lah habis lebaran, insya Allah kan udah Dan ini kan ini udah reda nih. yang kayak gitu-gitu ya, gue minta tolong temen lu, gue titipin lah. Gue cuma minta foto aja deh. Benar. Sampai sana foto gimana, review rasanya. Foto backgroundnya di negara itu. Insya Allah lah, sukses terus ya kan bro. Amin pak. Oke, untuk kali ini bincang-bincang dengan Om Danis Kurnia kita sudahi. Terima kasih atas ilmunya. Semoga jaya terus. Amin. Semoga produknya dia laku terus ya kan. Ya jadi kan gua dapat juga gratisan kali gitu ya. Amin ya kan. Oke, ciao bre.